Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi ke video ini. Kita akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar part 2. Nah, di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita ingat kembali definisi dari bilangan berpangkat, yaitu ketika ada suatu bilangan berpangkat A pangkat N, maka artinya adalah perkalian berulang dari bilangan A sebanyak N, ya. Ingat, kuncinya adalah perkalian berulang. Nah, di sini syaratnya A-nya bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, coba perhatikan yang di kotak sebelah kiri ya. Nah, di situ untuk yang pertama itu definisi yang tadi ya. Nah, yang kedua, A pangkat N dikali A pangkat M adalah A pangkat N ditambah M. Iya, jadi ketika ada dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, perhatikan di sini basisnya sama-sama A ya. Nah, maka hasilnya adalah A dipangkatkan dengan jumlah dari kedua pangkat. Itu ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Nah, dari manakah itu? Coba kita perhatikan contoh yang nomor 1. Nah, di situ dituliskan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, berdasarkan definisi 2 pangkat 3 kan perkalian berulang dari 2 sebanyak 3. Kemudian 2 pangkat 2 juga perkalian berulang 2 sebanyak 2. Nah, kalau kita kalikan keduanya, maka akan menghasilkan 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 2 nya ini menjadi 2 pangkat yang sebelah sini ya. Ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ini, mereka adalah perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 5, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan sifat, maka kita tinggal langsung menjumlahkan pangkatnya. Di sini kan pangkatnya 3 dan 2 ya. Kita jumlahkan langsung, hasilnya adalah 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sifat nomor 3. Nah, di sifat yang nomor 3 ini ada A pangkat N dibagi A pangkat M, maka hasilnya sama-sama basisnya A ya. Maka hasilnya adalah A pangkat N dikurangi M. Ya. A pangkat N dikurangi M. Perhatikan letak N dan M-nya ya. Nah, di sini hasilnya kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Contohnya yang di nomor 2 ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Sama ya penjelasannya, hanya saja 2 pangkat 3 ini kita bagi dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau dibagi, ini kita seperti membagi biasa. Itu ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Nah, kalau kita membagi biasa kan ini bisa habis ya, ini bisa habis dengan ini. Nah, sehingga kurang ya. Nah, sehingga tinggal 2 saja atau 2 pangkat 1 gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifatnya kita tinggal mengurangkan pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3 dikurangi 2, yaitu 2 pangkat 1 atau 2. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat yang nomor 4. A pangkat N dipangkatkan lagi M. Perhatikan ya. Di sini ada A pangkat N dipangkatkan M. Nah, hasilnya adalah perkalian dari pangkatnya. A pangkat N dikali M. Nah, contohnya bisa kita lihat sebelah sini ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ketika 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ya, jadi 2 pangkat 3-nya ada 2 perkaliannya. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau kita menggunakan sifat yang nomor 2, nah, di sini perhatikan basisnya sudah sama ya, 2 pangkat 2 sama 2 ya. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, dengan cara yang sifat nomor 4 ini kita bisa tinggal mengalihkan saja.
Nah, coba di sini ya. Kalau 2 pangkat 3 dikali 2 berarti 3 kali 2 kan hasilnya 6. Nah, ini sama ya. Jadi bisa langsung menggunakan sifat yang nomor 4. Kemudian yang sifat nomor 5 ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ketika ada A dipangkatkan pangkatnya suatu bilangan negatif N ini ya, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau ada 2 pangkat negatif 3, bisa kita tuliskan menjadi 1 per 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sifat selanjutnya. Ya, yang ini ya. A kali B pangkat N. Di sini ada 2 bilangan dengan basis yang berbeda, A dan B. Kedua perkalian ini dipangkatkan sebanyak N. Maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Coba perhatikan contohnya yang nomor 5 ini. Di situ ada 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 kan sama dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 seperti ini ya. Nah, kita kelompokkan yang sama kan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini, mereka berpangkat sebanyak 2. Seperti itu. Begitu juga dengan pembagiannya juga sama ya. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, seperti yang nomor 7 itu. Berarti kalau kita punya soal yang seperti nomor 6 ini, 2 per 3 pangkat 2 kan sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3. Nah, sama kita kelompokkan juga yang sama. 2 kali 2, 2 kuadrat. 3 kali 3, 3 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, itu tadi sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan berlatih soal bilangan berpangkat dengan langsung menggunakan sifatnya ya. Coba perhatikan soal berikut. Nah, yang sebelah kanan sengaja saya beri kolom atau kotak sifat-sifatnya supaya kita tetap bisa melihat sifatnya itu ya. Oke, nomor 1, 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sudah sama. Berarti kita tinggal menggunakan sifat yang kedua ini ya. Kita menjumlahkan saja pangkatnya, yaitu 3 ditambah 2 yaitu 5. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 5. Oke, selanjutnya yang nomor 2, T dikali T pangkat 3. Nah, di sini T yang dimaksud ini adalah T pangkat 1. Jadi kalau kita tidak melihat pangkatnya atau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1 seperti itu ya. A berarti hanya pangkat 1, 2 berarti 2-nya ya pangkat 1. Oke, karena di sini basisnya sudah sama-sama T, maka bisa kita gunakan lagi sifat yang nomor 2 sehingga tinggal menjumlahkan pangkatnya yaitu T pangkat 1 ditambah 3 sehingga jadinya T pangkat 4. Udah ya. Next nomor 3. 2 per 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi sebanyak 2. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan sifat yang nomor 4 ya dengan mengalihkan pangkatnya ya. Sehingga jadilah 2 per 3 pangkat 3 kali 2 yaitu 2 per 3 pangkat 6. Sekarang nomor 4 dan 5 soalnya agak panjang. Nah, maaf di sini ada salah ketik ya yang dimaksud ini. Bentar. Ya, di sini yang dimaksud itu ini tidak ada tanda kurungnya sehingga yang dipangkatkan itu hanya y-nya ini ya. Jadi yang pangkat 2 itu cuma y-nya. Gini ya. Jadi yang punya pangkat itu y-nya lah, anggap seperti itu ya. Jadi 3y pangkat 2 bukan 3y dipangkatkan 2. Nah kalau dari sini soalnya seperti ini berarti kita kelompokkan saja seperti ini ya. Ini ada 2, ada 3 karena semuanya perkalian, maka kita kelompokkan 2 kali 3. Setelah itu kita lihat y-nya. Di sini y-nya ada y pangkat 3, ada y pangkat 7, ada y pangkat 2. Basisnya sudah sama-sama bilangan y. Nah dari sini berarti kita tinggal menjumlahkan saja. Y pangkat 3 ditambah 7 ditambah 2. Nah, seperti yang di sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan tanda sama dengan ini. Nah, dari sini 2 kali 3 hasilnya 6. Y pangkat 3 tambah 7 tambah 2. Ini hasilnya adalah 12. Berarti Y pangkat 12.
6 dikali Y pangkat 12 sama dengan 6Y pangkat 12. Nah, seperti itu ya. Ini mudah sekali, Mas Yan. Nah, sekarang yang nomor 5. Coba perhatikan yang nomor 5. Soal nomor 5 itu B dikali 2Y pangkat 7. Nah, dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Sama ya, konsepnya kita mengumpulkan yang sama dulu, bilangan yang sama dulu. Nah, karena 2-nya ini sendirian, maka bisa kita tuliskan 2 dikali B. B-nya yang di sini pangkatnya 1 ya, karena nggak ada pangkatnya, nggak ada tulisan pangkatnya, maaf. Yang di sini pangkatnya 3. Kalau kita gunakan sifat yang nomor 2 ini, maka jadinya B pangkat 1 ditambah 3. Kemudian ada yang lain yaitu Y. Y di sini ada pangkat 7, ada pangkat 2. Sehingga kalau dituliskan sama dengan Y pangkat 7 ditambah 2. Sehingga hasilnya B pangkat 1 tambah 3 jadi B pangkat 4 ya. Y pangkat 7 tambah 2, Y pangkat 9. Nah, kalau kita tuliskan hasilnya maka 2B pangkat 4, Y pangkat 9. Nah, jadi seperti ini. Ya, seperti itu caranya. Next, ada 2 contoh soal lagi. Nah, di sini sederhanakanlah perpangkatan berikut ini. Jadi yang nomor 1, 3W pangkat 4 per W pangkat 2 dikali 5W pangkat 3. Perhatikan di sini ada bentuk seperti ini ya. Pecahan 3W pangkat 4 per W pangkat 2. Nah, kita pakai sifatnya nomor 3 ini. Jadi nanti pangkatnya dikurangi. Kemudian di sini ada perkalian. Coba kita perhatikan selesainya ya. Oke, itu di situ. Ya. 3W pangkat 4 per W pangkat 2 dikali 5W pangkat 3. Konsepnya kita satukan dahulu yang bisa dikalikan ini ya. 3 dikali 5. Nah, kita kelompokkan dahulu. Kemudian di sini ada W pangkat 4 per W pangkat 2 dikali W pangkat 3. Jadi kan 3 sama 5-nya kan sudah ya. Sekarang kita tinggal mengurus yang W-nya. Sekarang W pangkat 4 per W pangkat 2. Kalau kita pakai sifat yang ketiga, berarti kita akan tinggal mengurangi pangkatnya. Berarti W pangkat 4 min 2. Setelah itu dikalikan lagi dengan W pangkat 3. Ya, jadinya W pangkat 4 per W pangkat 2 dikali W pangkat 3. Kalau dikalikan berarti dijumlah pangkatnya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 4 min 2 plus 3. 4 dikurangi 2 ditambah 3. Nah, jadi 3 kali 15 hasilnya 15. W pangkat 4 min 2 plus 3. 4 dikurangi 2 itu 2. 2 ditambah 3 itu 5. Jadi W pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah 15W pangkat 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang nomor 2. 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2 pangkat 2. Oke, coba kita perhatikan lebih dahulu. Nah, ini begini ya. Jadi ini ada 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2 pangkat 2. Kalau ada soal seperti ini, kalau diminta untuk menyederhanakan, nah kita lihat dulu. Ini ada 21 dan 9. Kita sederhanakan dulu 21 dan 9. Ya. Jadi kita pecah dulu. 21 yang kita tahu kan 7 kali 3. Nah, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 21 itu adalah 7 kali 3. Pangkatnya tetap ya. Pangkatnya sama-sama 5. Kemudian 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya, jadi kita ubah 9-nya jadi 3 pangkat 2. Nah, sehingga ini ya, 9-nya pangkat 2. Pangkat 2 yang luar itu jadinya di sini. Nah. Oke. Nah, jadi pangkatnya ini ya, mulai ini ya. Kemudian 5 di sini, pangkatnya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Sehingga bisa kita tuliskan 21 pangkat 5 adalah 7 kali 3 dipangkatkan 5. Ini 5 ya. Kemudian 9 pangkat 2, 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, untuk 7 per 2 pangkat 2, kita pakai sifat yang ini. Ini ya, yang nomor 7 ini. Nomor 7, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sehingga 7 per 2 pangkat 2 ini bisa dituliskan 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Oke, dari sini kita mulai dari sini lagi ya. 7 kali 3 pangkat 5. Ini pangkat 5 ya.
pangkat 5 ya. Oke, dari sini 7 kali 3 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, sifat nomor 6. Ya, dua bilangan, perkalian dua bilangan dipangkatkan suatu bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu dipangkatkan oleh pangkatnya. Jadi 7 kali 3 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 2 dikuadratkan, berarti kan kita mengalikan ini ya. Jadi 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 4. Nah, sehingga yang ini 7 per 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 kuadrat, hasilnya adalah 7 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Kemudian yang kedua, ini kan dibagi 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, kita ingat kembali materi pecahan yang dulu ya. Ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. Dikali 2 per 2 per 7 per 2. Ini ya. Nah, setelah itu ketika semuanya sudah bentuknya seperti ini, maka sama seperti yang nomor 1 kita kelompokkan. Pertama kan ada bilangan 7. Ya, di sini 7 pangkat 5 ini per 7 pangkat 2. Berarti kita kurangkan pangkatnya. Berarti 7 pangkat 5 min 2. Ya. Kemudian 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 5 min 4. Gini ya. 3 pangkat 5 min. Kemudian 2 sendirian. 2 pangkat 2 ini sendirian ya. Jadi tinggal kita tuliskan kali 2 pangkat 2. Sehingga ini ya, 7 pangkat 5 min 2, 7 pangkat 3. 2 pangkat 2 tetap. 3 pangkat 5 min 2, 5 min 4 adalah 3. Itu 3 pangkat 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah ini. Oke, sudah ketemu ya. Nah, itu tadi contoh soal penyederhanaan bentuk pangkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, kita sambil mengingat-ingat kembali bentuk akar waktu SD itu ya. Dulu kan sudah pernah SD ya. Coba perhatikan. Nah, 2 kali 2 kan 4. Ya, 2 kali 2 bisa kita tuliskan 2 kuadrat ya di sini ya. 2 kuadrat. Nah, itu artinya 2 kuadrat. 4 itu kan 2 kuadrat. Kemudian akar 4, jangan gini deh. Kita hapus, kita buat tanda sama dengan aja. Nah, gitu ya. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kemudian akar 4 berarti kan bisa dituliskan akar 2 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Lanjut. Sekarang 3 kali 3. 3 kali 3 kan berarti 3 kuadrat ya. Kita tulis di sini aja. 3 pangkat 2. Nah, itu sama dengan 9. Sehingga akar dari 9 itu sama dengan akar dari 3 pangkat 2, yaitu 3. Nah, sekarang perhatikan kalau bilangannya negatif. Nah, negatif 2 dikali negatif 2 kan 4. Nah, di sini kan bisa kita tuliskan negatif 2 kali negatif 2 itu negatif 2 kuadrat. Ya, negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan 4. Nah, tapi akar 4-nya sama. 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Ini juga sama dengan negatif 2 pangkat 2. Ya, akar negatif 2 pangkat 2 kuadrat. Hasilnya berapa? Ya 2. Kira-kira kenapa ya? Nah, coba perhatikan. Ya. Mengapa bukan akar negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 2? Kenapa bukan negatif 2? Karena di dalam akar hanya bilangan yang non-negatif. Jadi, akar dari negatif 2 kuadrat ini bukan negatif 2, tetapi 2. Seperti itu ya. Ya, kenapa? Ya, alasannya sebab di dalam akar hanya bilangan yang non-negatif. Bilangan non-negatif itu berapa? 0 dan lebih dari 0. Bebas gitu ya. Kemudian negatif 3 kali negatif 3, 9. Nah, akar 9 itu sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 3. Ini juga sama ya. Ya, bukan akar 9 bukan negatif 3, tetapi 3. Oke, definisi, kita masuk ke definisinya. Nah, ini ya. Akar A kuadrat
akan bernilai A jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai non negatif ya. Kalau A-nya non negatif, akar dari A kuadrat ya A. Contohnya ini tadi. A-nya, misalkan A-nya 2 itu ya. 2, akar dari 2 kuadrat sama dengan 2 ya, bilangan itu sendiri. Karena 2 ini lebih dari itu sama dengan 0. Kemudian kalau kita negatif 2 ya, akar dari negatif 2 kuadrat sama dengan negatif dari negatif 2. Jadi seperti ini. Ini ya, akar dari negatif 2 kuadrat itu sama dengan negatif dari negatif 2. Kalau dari definisi ya, negatif dari negatif berarti positif 2. Nah, maksudnya itu. Jadi, untuk ini ya, untuk yang kedua ini, seperti ini penjelasannya. Akar A kuadrat sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Ya, kalau A-nya negatif 2 kan kurang dari 0. Maka akar dari negatif 2 kuadrat itu sama dengan negatif dari negatif 2, yaitu 2. Seperti itu ya, itu definisinya. Oke, kita sekarang masuk ke sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, coba perhatikan. Sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A sama dengan A pangkat 1/2. Ya, definisi. Ini kan bacanya kalau akar A kan akar pangkat 2 dari A. Sehingga akar pangkat 2 dari A itu bisa kita tuliskan sebagai bentuk berpangkat A pangkat 1/2. Nah, kemudian yang sifat kedua, akar pangkat M dari A pangkat N. Sehingga hasilnya atau bisa kita tuliskan juga dengan A pangkat N per M. Ya, A pangkat N. Akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan bentuk akar. Nah, ketika ada bentuk akar seperti ini, N akar A ditambah M akar A, maka kita jumlahkan saja N dan M-nya. Selama ini bentuk akarnya sama ya, akar A, sama-sama akar A. Maka bisa kita jumlahkan bilangan di depannya ini. Itu N plus M akar A. Ya. Ini kalau kita jabarkan kan kembali lagi seperti ini. Sifat distributif ya, begitu juga dengan pengurangan. N akar A dikurang M akar A, maka hasilnya adalah N min M akar A. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian? Perkalian bentuk akar. Ada dua bentuk akar yang berbeda seperti ini, kalau dikalikan maka hasilnya adalah dia bisa masuk dalam satu akar, yaitu akar A kali B. Jadi akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Itu ya. Nah, ini syaratnya ini semuanya A dan B-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini ya. Jadi A dan B-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dari atau sama dengan 0 seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ini ya. Akar A per akar B, pembagian ya. Akar A per akar B maka bisa dalam satu akar juga. Akar A per B dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, penyederhanaan bentuk akar. Jadi, yang mudah untuk kita tahu hasilnya itu kan kalau akarnya, bilangan di dalam akar itu adalah bilangan kuadrat. Nah, contohnya akar 4 tadi, 4 kan 2 kuadrat atau negatif 2 kuadrat. Sehingga akar dari 4 itu adalah 2. Nah, sekarang bagaimana dengan akar 8, akar 75, dan sebagainya. Nah, perhatikan contoh berikut. Akar 8, kita akan menyederhanakan bentuk akar 8 ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membagi angka 8 itu dengan kalian bisa menggunakan cara pohon faktor ya, supaya lebih gampang ya. Coba kita bagi dulu. 8, ini kalau kita pakai pohon faktor berarti kita bagi 2 ya. Kemudian di sini 4. Nah, ketika kalian sudah berhenti di angka 4 ini, artinya 4 ini kan bilangan kuadrat. Ketika kalian sudah membagi 8 dan bertemu dengan angka kuadrat atau bilangan kuadrat, nah, kalian berhenti di situ. Sehingga perhatikan ya, akar 8 sama dengan akar 2 dikali 4. Atau 4 kali 2 itu ya.
Nah, kalau kita ikut dari sifat perkalian yang ini, ya, jadi akar A kali akar B bisa kita pecah menjadi akar A dikali akar B sama dengan ini. Akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Nah, berarti kan kita tujuannya mengubah akar 4 ini menjadi suatu bilangan bukan akar kan ya, bukan dalam bentuk akar. Seperti yang kita ketahui, akar 4 adalah 2. Sehingga di sini akar 4 sama dengan 2, akar 2-nya tetap. Jadi akar 8 sama dengan 2 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan akar 75? Sama, kita gunakan juga ini ya, pohon faktor ya. 75. Nah, 75 ini kita bagi 3 ya. 3 hasilnya 25. Faktornya 3, 3, dan 25. Sekarang apakah 25 itu bilangan kuadrat? Kalau iya, kita berhenti di situ. Nah, jadinya akar 75 sama dengan akar 3 dikali 25 atau 25 dikali 3. Kemudian kita pecah lagi bentuknya ini menjadi seperti ini, akar 25 kali akar 3. Berapakah akar 25? Akar 25 adalah 5 karena akar 25 sama dengan akar 5 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Begitu juga dengan akar 32. Akar 32 faktornya 2 dikali 16 atau 16 dikali 2 ya kan? Nah, karena 16 itu sudah bilangan kuadrat, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan akar 16 dikali akar 2 ini ya. Kemudian akar 16 itu sama dengan akar 4 kuadrat. Jadi akar dari 16 adalah 4. Jadi 4 kali akar 2. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, ini adalah cara menyederhanakan bentuk akar. Seperti itu ya. Jadi syaratnya apa untuk kalian bisa menyederhanakan bentuk akar ya? Kalian harus tahu bilangan kuadrat terlebih dahulu. Bilangan kuadrat itu 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Kalau perlu bisa kalian catat di buku ya. Oke. Next, kita menyederhanakan bentuk operasi ini ya. Kita menggunakan sifat-sifat yang ada di kolom sebelah sini. Oke, nomor 1. Sederhanakanlah operasi 5 akar 2 ditambah 4 akar 2. Perhatikan di sini karena sudah akarnya bentuknya sama-sama akar 2 ya. Maka kita tinggal menjumlahkan 5 dan 4-nya. Sehingga 5 ditambah 4 akar 2. Sama dengan 9 akar 2. Nah, bagaimana dengan 3 akar 7 dikurangi akar 7? Nah, di sini akar 7 di sini ini kan sama dengan 1 akar 7. Di depannya kan angkanya bilangannya bilangan 1 ya. Bukan 0. Jadi kalau ada 3 akar 7 dikurangi akar 7 sama dengan 3 min 1 baru diakarkan 7. Jadi di depan ini, di depan negatif akar 7 ini ya negatif 1. Itu ya. Nah, di depan akar 7 ini adalah bilangan 1. Sehingga hasil pengurangannya yaitu 3 min 1 akar 7, yaitu 2 akar 7. Ya, jangan salah ya di sini, coba hati-hati. Oke, yang ketiga akar 625 pangkat 4. Nah, bagaimana ya kalau ada soal seperti ini ya? Nah, kalian juga harus hafal 625 itu berapa kuadrat ya. 625 bisa kita tuliskan kan 625 kan 25 kuadrat ya. Kalau tidak percaya silahkan dihitung ya. 625 itu sama dengan 25 kuadrat, maka akar pangkat 4 dari 625 bisa kita tuliskan akar pangkat 4 dari 25 kuadrat. Nah, kita pakailah sifat yang nomor 2 ini. Akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Sehingga akar pangkat 4 dari 25 pangkat 2 yaitu 25 pangkat 2 per 4. Pangkat 2 per 4 bisa kita sederhanakan yaitu 25 pangkat 1 per 2. Nah, 25 pangkat 1 per 2 kan sama kayak ini ya. Berarti dia akar 25. Akar 25 berapa? 5. Seperti itu ya. Nah, yang nomor 4. Akar 32 dikali 2. Ya, akar 32 dikali akar 2, sorry. Nah, ini kita bisa pakai sifat yang ini.
Ya, kita jadikan 1 dalam 1 akar, sehingga akar 32 kali 2. Akar 32 kali 2 kan akar 64. Akar 64 yaitu 8. Nah, mudah ya. Sekarang yang pembagian, akar 36 dibagi akar 2. Sama ya, kita jadikan dalam satu bentuk akar. Ini syaratnya sudah terpenuhi, yaitu di sini B-nya tidak boleh 0. Di sini di soal ini B-nya yaitu 2. Ya kan, 2 tidak sama dengan 0. Nah, ini sama dengan akar 36 per 2. 36 per 2 akar 18. Akar 18 kalau kita sederhanakan dia adalah 3 akar 2. Silakan nanti dihitung ya. Nah, itu tadi materi kita tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen materi apa yang ingin kalian bahas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.